أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم. Tahun 2019, beberapa muslimah yang dipertemukan melalui komunitas ITB Motherhood menginisiasi terbentuknya Keluarga A2. Dengan harapan, berkumpulnya mereka tak hanya sekedar canda dan tawa, namun juga dapat menambah ilmu, manfaat, dan berkah, serta dapat bergerak bersama untuk meraih ridho Allah sebagai satu keluarga muslim. Diawali dari kajian-kajian di rumah dengan mendatangkan ulama dengan hanya mengundang teman-teman terdekat, sejak pandemi, Keluarga A2 memperluas manfaat dengan mengadakan kajian-kajian online yang terbuka untuk umum. Alhamdulillah, setiap kajian yang rutin diadakan, khususnya pada Rabu sore dan Sabtu pagi, dengan berbagai tema, dari mulai akidah, tauhid, sirah nabawiyah, Islamic parenting, hingga pernikahan, mendapatkan respons yang luar biasa. Saat ini, kegiatan rutin Keluarga A2 adalah kajian online pada hari Rabu sore yang kami namakan Kajian Rabu A2 dan kelas serial di hari Sabtu pagi, serta sedekah Jumat ke berbagai yayasan dan komunitas. Selain itu, kami juga mengadakan kelas tahsin dan program ngabar, ngaji bareng A2. Untuk mengenal Keluarga A2 lebih dekat, silahkan follow IG-nya di @keluarga.a2 atau bergabung yuk untuk berdiskusi tentang dunia Islam bersama di WhatsApp grup Keluarga A2. Keluarga A2, berilmu, bermanfaat, berkah. Agak lupa deh jawabannya yang barusan. Kenapa? Cek cek cek. Enggak. Ah. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek. Juga.
Habis. Bentar ya. Dinyalain aja ini. Apanya? Yang ini dinyalain aja. Nyalain aja. Oke, ha. Nyalain aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka daurah salat insyaallah untuk sesi praktek di mana kita insyaallah hari ini akan belajar prakteknya gimana sih salat yang benar itu. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat untuk berkumpul kembali dalam majelis ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karenanya kita tidak akan berkumpul juga di kajian ini. Oke, karena kemarin kita udah kenalan, mungkin kita bisa langsung mulai aja sebentar lagi. Sebelumnya saya izin duduk, boleh nggak? Silakan, Oke. silakan. Alhamdulillah. Ustadz Abi Mati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai saja. Mungkin untuk sebelumnya, Ustadz Abi Maki boleh tolong pimpin doa pembuka, Iya. biar mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kajiannya dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kemudahan untuk seluruhnya dan diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, yassirna yassirna yassirna, barik lana barik lana barik lana. Allahumma waffiqna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran Ustadz. Kemudian ada sebagai pembuka bagi teman-teman yang offline dan online, dimohon untuk memperhatikan adab dan menjaga wudhunya. Kemudian khusus teman-teman yang online dimohon untuk mute audio selama kajian dan on cam bila tidak ada uzur. Kemudian diharapkan bagi teman-teman semuanya yang ada di sini maupun yang online untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Kemudian bagi yang online kemudian bisa tulis pertanyaan di kolom chat di akhir dan jangan lupa share kajian ini ke teman-teman kita semua. Untuk info-info kajian lebih lanjut bisa join grup Telegram Keluarga Atwa di link t.me/keluarga-atwa. Keluarganya K-nya besar huruf kapital dan Atwanya A-nya besar huruf kapital. Kemudian untuk infak dakwah bisa teman-teman lakukan dengan di situ ada penjualan merchandise di sebelah kiri sana. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli bisa dilihat dan kontak teman-teman dari Atwa. Juga untuk di sebelah kanan nanti ada stand makanan bagi teman-teman yang ingin mengambil konsumsi setelah selesai kajian, dipersilahkan. Oke, mungkin tak perlu berlama-lama lagi. Untuk sesi teori yang untuk pengawal bisa dimulai, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala.
Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita, daurah kita yang kemarin mungkin lebih kepada teori, ya, bercerita, menyampaikan bagaimana sejarah sholat itu dan bagaimana tentang boleh dikatakan kenapa kita sholat, dan ini yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Bahkan kemarin sudah disampaikan tentang syarat sholat, lalu wajib sholat, ya, atau rukun sholat, wajib sholat. Sebenarnya untuk kita ketahui, ya, ketika kita mengetahui bagaimana yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tirunya, kadang-kadang sampai hari ini kita tidak tahu mana yang wajib, mana rukun, mana yang sunnah, iya. Tapi yang jelas kalau dihajar semuanya, dikerjakan sesuai yang dilakukan Rasulullah, maka dapat semuanya. Mau rukunnya diambil, yang wajibnya diambil, yang sunnahnya pun diambil. Tapi untuk apa diketahui? Hanya untuk pengetahuan untuk kita, bukan berarti oh ini sunnah saya nggak mengerjakan, bukan berarti begitu, iya. Ini sunnah saya nggak ngerjain ini, bukan berarti begitu. Namun saya persingkat sebelum kita praktek, karena praktek itu mungkin kita akan lihat setelah itu berdiri, kita akan lihat satu persatu. Bukan berarti saya pun bisa, bukan berarti saya pun sudah khusyuk, tidak. Tapi ternyata kekhusyuan itu sangat dibantu ketika kita mengetahui tentang gerakan. Ulangi lagi ya, kekhusyuan itu sangat dibantu ketika kita mengetahui tentang gerakan yang dilakukan Rasulullah seperti apa. Maka ada kaifiyah sifatu salatun Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan melaksanakan salatnya. Karena ini sangat penting sekali. Iya. Untuk persingkat, saya katakan kalau sunnah-sunnah salat itu ada dua. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Karena yang namanya rukun sudah disampaikan, syarat sudah, rukun sudah, wajib sudah. Iya. Untuk diketahui diri kita dan kita untuk mengetahuinya. Sunnah qauliyah misalnya apa? Sunnah qauliyah ini nomor satu diantaranya adalah punten. Ketika kita setelah takbiratul ihram membaca istiftah atau iftitah. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, silahkan, itu sunnah. Mau pakai Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya, itu sunnah. Iya. Ataupun mau pakai Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka, dan selanjutnya iftitah itu banyak, terserah. Kalau misalnya Bimaki saya mau baca semuanya, mangga, tapi jangan lagi jadi imam. Kalau lagi jadi imam kasihan yang di belakang, kelamaan. Bisa dipahami ya? Cukup satu aja. Jadi kalau mau dibaca semuanya iftitah bagus, tapi baiknya dalam keadaan sendiri, khususnya berarti dalam keadaan sendiri itu lagi tahajud. Lagi tahajud, baca semuanya iftitahnya, baca semuanya. Iya, dari beberapa iftitah yang hafal, baca semuanya. Kalau misalnya saya cuma satu, ya udah itu aja, nggak usah mikirin yang lain-lain. Iya, hafalnya yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca itu. Iya, dan ini adalah sunnah. Yang kedua, at-ta'awudz. Ini punten sekali lagi, ini kan di dalam masalah hal yang sedang kita pelajari, bagian daripada fikih. Jadi kemungkinan ada sedikit perbedaan tentang penentuan mana sunnah, mana yang wajib, begitu kan? Mana yang rukun seperti. Tapi ini kita gambarkan ala qaul jumhurul ulama yang kita bahas di sini. Banyak ulama berpendapat disimpan di sini. Yang kedua itu ta'awudz. Jadi sebelum bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca at-ta'awudz. Ini adalah bagian daripada sunnah. Iya. Berarti bacaannya at-ta'awudz kapan ini? Sebelum baca suratul Fatihah. Iya. Tapi ada juga yang ta'awudznya sebelum takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru niat, baru Allahu Akbar. Silakan saja agar katanya tidak digoda oleh syaitan ketika kita melaksanakan sholat. Namun maksud di sini yang ta'awudz di sini adalah sebelum membaca Al-Fatihah. Dan punten sebelum membaca Al-Fatihah, ta'awudz itu sunnah dan bismillah pun sunnah. Bismillahirrahmanirrahim antara dikeraskan dan tidak dikeraskannya itu adalah punten khilafiyah. Iya, kata-katanya demikian. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Tapi punten ada yang mengatakan enggak, bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti ini bukan sunnah, enggak, silahkan. Makanya ketika dikatakan basmalah, ada yang menyebutkan
Bismillahirrahmanirrahim misalnya, dengan mengatakan itu adalah sunnah. Maksudnya dikeraskannya. Bisa dipahami itu ya? Dizahirkannya. Itu pendapatnya. Iya. Adapun bismillah pasti diucapkan. Kenapa? Karena ayat 1 suratul Fatihah. Berarti ketika dia disirkan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga masuk dalam suratul Fatihah. Berarti para ulama mengatakan di sini maksudnya dikeraskan sunnah. Wallahu a'lam. Iya. Selanjutnya, tapi kalau seandainya kita katakan, ya saya makan bismillah memang suratul Fatihah, udah saya bismillah aja mulainya. Mau dikeraskan, mau dipelankan, bismillah itu ayat 1 daripada apa? Suratul Fatihah. Iya. Terus perkataan amin. Amin. Kapan itu? Ketika imam setelah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Itu adalah sunnah. Iya. Qaulu amin dapat pahala. Sekarang, punten. Kan untuk menyempurnakan, mengindahkan daripada sholat ini, sunnah-sunnah itu lahap habis. Kan enteng-enteng semuanya. Ya ini qauliyah yang diucapkan. Selanjutnya dengan mengatakan al-jahru bil qiraat lil imam. Atau punten, sebelumnya nomor 5 dulu, qiraatu suratu ba'dal Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu apa? Membaca surat yang kita baca, yang apa yang bisa kita baca, silahkan. Mata yassara min, itu aja, itu juga di bagian daripada sunnah. Itu bagian daripada sunnah. Seandainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rakaat pertama nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, tanpa al-ikhlas langganan kita, tanpa al-falak langganan kita, tanpa an-nas langganan kita, gitu kan? Apakah sah sholatnya? Sah-sah saja. Namun punten, masa iya berhadapan dengan Allah kita tidak mau menyempurnakan sesuatu yang sebenarnya bisa kita sempurnakan? Begitu ya. Sayang kalau bisa disempurnakan, masa tidak bisa disempurnakan sama kita? Berarti bacalah apa namanya yang disebut dengan surah Al-Qur'an atau surah ma tayassara min, yang mudah, yang hafal buat kita setelah Al-Fatihah. Subhanallah. Iya. Selanjutnya al-jahru bil qiraati lil imam. Punten. Di sini dengan mengatakan, ini ada perbedaan. Dengan mengatakan kata-katanya maksudnya, namun yang jelas ketika imam suaranya pastinya diapakan? Dizaharkan. Iya, dizaharkan. Bagaimana kalau zuhur, asar kan diam, gitu kan? Punten, kan diam. Maksudnya kalau yang tadi maghrib, isya dikeraskan, itu beberapa ulama mengatakan kata-katanya sunnah. Iya. Lalu dengan mengatakan untuk imam ya, tapi yang untuk di mana itu? Maksudnya di zuhur, di asar, kan jadi imam, dikeraskan apa enggak itu? Tidak, tapi minimal kita tahu kalau imam itu step-stepnya tahu. Misalnya gini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, dia udah nyampe sana nih. Bisa dipahami itu, minimal ada pemberitahuan. Iya, ketika mengatakan inna anzalnahu fi, oh dia lagi pakai inna anzalna ini bacaannya nih. Beberapa ulama mengatakan kasih tahu walaupun tidak semuanya. Subhanallah. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, istilahnya untuk, tapi dengan matan enggak usah itu mah, enggak usah dikeluarkan, biarin aja sendiri-sendiri saja, enggak ada masalah. Namun sekali lagi ini adalah beberapa pendapat yang kita rangkum. Iya, maka dengan mengatakan, kenapa? Siapa tahu ketika makmum ngelamun gitu kan? Begitu, ya mungkin ngelamun, tapi imam ketika mengatakan kalimatnya li'ila fi Quraisy, oh iya, lagi baca li'ila nih, keingetin lagi. Istilahnya apa? Kecambuk lagi, gitu ya. Kecambuk lagi, akhirnya diingatkan lagi, nggak ada masalah. Iya. Selanjutnya, apalagi yang sunnah ini? Perkataan yang sunnah ini ketika membaca ini adalah mau makmum, mau imam membaca yang gini. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu adalah sunnah bagi makmum ataupun apa? Imam membaca itu. Membaca itu adalah sunnah, iya, dengan mengatakan kata-katanya setelah kita apa? Ya, tidak ada doanya kan? Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, ini adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, iya. Dan saya sampaikan, coba saya tanya, semua yang disampaikan baru nomor 7 ini,
yang dikatakan sunnah qauliyah, teman-teman semua melakukannya kan? Melakukannya kan? Melakukannya. Walaupun ini tidak tahu, tapi teman-teman sudah melakukan sunnah itu semuanya. Sudah habis. Hebat guru-guru kita mengajarkan kita. Hebat guru-guru kita mengajarkan kita. Nggak ada dengan, nggak usah dikerjakan, ini mah sunnah. Nggak ada. Jalanin semuanya. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Dengan mengatakan, punten. Ketika ruku, bacaan kita apa? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Sekarang saya tanya, punten. Berapa kali ibu bapak baca? Ikhwah, 3. Sunnahnya lebih daripada 1 itu adalah sunnah. Begitu bisa dipahami ya. Sementara yang kemarin wajib itu ya 1. Tapi kalau misalnya mau lebih daripada itu, punten, boleh. Lebih daripada berapa? Lebih daripada 1. Berarti berapa? Dengan mengatakan silahkan, ada yang tidak membatasi, ada yang membatasi sampai 10. Silahkan. Iya. Saya mau 10 saja, boleh. Saya mau 20 saja, boleh. Tapi ingat, jangan lagi jadi imam. Iya. Kadang-kadang lagi imam panjang, lagi sendiri cepat. Kalau lagi imam bacaannya panjang-panjang, lagi sendiri cepat-cepat bacaannya. Itu mah kebalik. Justru sebaliknya, ketika jadi imam sewajarnya. Tapi lagi jadi makmum, coba. Punten maksudnya lagi dalam jadi imam. Lagi jadi imam sewajarnya, tapi lagi sendiri munfarid apa? Lagi jadi munfarid, lagi sholat sendiri panjang, nggak apa-apa. Iya. Jadi boleh nggak saya subhana rabbiyal azimnya 10 kali? Boleh. 20 kali silahkan. Begitu ya. Itu kata-katanya. Jadi sunnahnya lebih daripada 1. Pun sama ketika sujud itu subhana rabbiyal a'la. Itu pun ketika mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, sunnahnya lebih daripada 1 kali. Mau 3 kali, kita kan diajarkan sama guru kita berapa? 3. Subhanallah. Ternyata boleh, 7 juga boleh. Kan ada imam yang rukunya lama sekali, sujudnya lama sekali. Terus kita nanya, ini ngapain sih bacaannya? Udah, itu saja. Subhana rabbiyal a'la. Pakai wa bihamdihi, pakai apa enggak? Sama saja. Kadang-kadang orang jadi ribet saja, pakai wa bihamdi apa enggak, wa bihamdi apa enggak. Subhanallah. Akan ada cerita dulu. Sedikit, selingan. Iya. Jadi ada santri yang ribut. Satu orang bilang, pakai wa bihamdihi. Satu orang bilang, gak usah. Pakai wa bihamdi, gak usah. Ributlah dua-duanya. Akhirnya datang kiainya. Kenapa ini? Ini Pak Kiai, masa dia gak pakai wa bihamdihi? Satu orang lagi bilang dengan mengatakan, ya Allah, saya mah diajarinnya gak pakai wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Udah segitu saja. Dua-duanya benar. Subhanallah. Akhirnya kata kiainya, dua-duanya benar. Gak usah ribut, yang penting sholatlah berdampingan. Rupanya masih panas suasananya. Yang pakai wa bihamdi itu kencang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Gitu subhanallah. Dia di sampingnya marah. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, itu adalah perkataan entah benar atau enggak. Tapi ini daripada kisah-kisah guru-guru kami. Maksudnya apa? Jangan sampai ribut begini malah membatalkan sholat. Iya. Jadi batal sholatnya. Siapa yang batal sholatnya? Dua-duanya. Tapi kan dia benar. Iya, tapi memancing-mancing. Dia mengatakan wa bihamdihinya itu bukan dengan apa, tapi kebencian. Masa sholat bawa kebencian? Sholat itu penuh dengan cinta. Sholat itu dengan kekhusyuan. Berarti dari tadi masih, awas nih, saya tunggu nih. Bisa begitu tuh. Maka dalam sholat itu ikhlas. Ya, punten, ada yang namanya ikhlas. Ya, dalam beribadah. Ikhlas itu ya dekat dengan kekhusyuan. Iya. Punten, kita lanjutkan lagi. Apalagi dikatakan tasyahud al-akhir. Iya. Atau mengatakan kata-katanya, ucapannya ketika bersolawat. Ketika di tasyahud ini adalah sunnah. Iya. Tasyahudnya, bacaannya ini. Dengan mata syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Allahumma sholli, dan selanjutnya. Ini adalah perkataan sunnah qauliyah. Saya tanya kira-kira, ikhwah akhwat mengerjakan semua ini nggak kira-kira? Iya, semuanya. Jadi ternyata kadang-kadang ketika lagi sholat, ini maksudnya sunnah apa? Ada wajib apa? Ada rukun apa gitu? Subhanallah, kadang-kadang kita jadi bingung sendiri. Kita langsung saja, bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat ini? Kayak begini punten. Ketika kita mau beli bakso itu kan khas rasanya kan? Rasanya begitu, bakso tuh enak rasanya. Jadi ketika mau beli bakso dengan mengatakan kata-katanya, Bang, beli bakso, begitu datang enak nyaman.
kita lagi makan bakso, berpikir nggak gulanya seberapa ini kira-kiranya nih, airnya segimana aku bisa jadi enak begini ya, ini kapan enak makannya. Kalau berpikir-pikir begitu seakan-akan demikian. Tapi punten, kita kalau ingin tahu tanya dengan mengatakan, bang ini bikinnya bagaimana, enak sekali, segala macamnya, berarti kita tahu pengetahuannya. Masya Allah, pengetahuan cara membuatnya. Nah ketika mengatakan enak banget ya sholat itu ya, Masya Allah, rukunya enak, sujudnya enak, segala macam. Yuk kita tanya dengan mata, mana sih yang rukunnya, mana sih yang syaratnya, mana yang wajibnya. Tapi begitu prakteknya, kita praktekkan semuanya dan kita laksanakan kenikmatan yang ada. Masya Allah. Terakhirnya, iya, sunan daripada af'al ataupun perbuatan, gerakan. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Iya, saya akan sampaikan karena kalau bacaan itu kan semua sudah tahu ya. Sekaligus kita nanti prakteknya, kalau untuk akhwat dibantu dengan Umi Maki, insya Allah. Kalau untuk ikhwah dengan saya pribadi, punten. Tapi secara dasarnya, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan itu sunnah. Sunnah, mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah. Iya, ketika takbiratul ihram. Dan punten, cara mengangkat kedua tangan ini ada 3. Jangan disalahkan ketika ibu bapak melihat salah satu di antara ini. Karena kita memegang yang satu, berarti yang 2 tidak kita laksanakan. Berarti bukan yang 2 itu salah. Makanya kita ambil seperti ini agar kita tidak fanatik ketika melihat orang sholat. Mengatakan, oh ini salah, punten. Iya, nanti kita akan bahas. Namun secara singkat saja. Saya tidak bisa pegang gerakannya begini ya. Punten, lihat kata-katanya, iya. Nah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten. Saya pegang dulu ini tangannya saja. Jadi nanti begitu dalam keadaan sholat, ada yang di bawah pundak. Allahu Akbar, begini benar. Iya, begini Allahu Akbar, punten. Ini benar. Iya, begini benar. Allahu Akbar, sunnah. Yang kedua, ada ininya sejajar. Allahu Akbar agak di atas. Ya. Yang ketiga, ada dekat dengan telinga. Maksudnya apa? Ini sejajar dengan telinga. Berarti ada yang Allahu Akbar benar di sini, di bawahnya lagi, di sini benar, di sini juga benar. Bisa dipahami ya? Jadi ada yang Allahu Akbar begini. Ada yang ini cara mengangkatnya. Di sini juga benar. Bahkan ada beberapa ulama kita yang menempelkannya di telinga, nggak ada masalah. Dan punten, lebih baik lagi ketika melakukannya, ingat, tangan ketika angkat begini, ini lebih kepada apa? Rapat apa jebrang? Rapat. Dia bukan jebrang itu saya bingung jebrangnya apa. Kan ada di jerebebeng begitu ya, nggak usah. Ya. Jadi kenapa? Gerakan tangan ada yang rapat, ada yang sedikit terbuka, dan ada yang terbuka. Nanti kita lihat kapan terbuka, kapan rapat, kapan agak sedikit jarang. Ini harus ketahuan. Tapi yang pentingnya ini tidak ketahuan, nggak rapat-rapat begini, mungkin agak terbuka juga dengan ada masalah. Tapi baiknya rapat, begitu ya. Dan punten, sebenarnya arahnya ke kiblat. Jadi kalau begini nih, pas begini, ini tidak. Inilah yang dikatakan para ulama. Jadi arahkan ininya ke kiblat hadapannya. Jadi ketika gini Allahu Akbar. Mau di sini, di atas, ini adalah arahannya ke kiblat. Silahkan. Iya. Tapi mungkin pantasnya saja kalau untuk perempuan seperti apa. Nggak terlalu gerakannya nggak terlalu mencolok. Nanti Umi Maki akan menyampaikannya mana yang pantas. Jadi ketika mana yang pas gitu ya. Jadi ketika sholat jangan pernah ketika mengatakan Allah takbiratul ihramnya gitu banget sih, gitu kan? Berarti kalau di sini Allahu Akbar nggak bisa. Ya nggak ada di sini. Punten agak di atasan, agak atas di sini. Jadi kalau Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh. Subhanallah. Iya. Ini gerakannya. Ini gerakan tangannya. Dan tangannya lihat ini rapat. Dan punten, selanjutnya ini adalah sunnah. Lalu mengatakan, punten raf'ul yadain inda ruku'. Iya, terima kasih. Allah barik fik, Masya Allah. Iya. Jadi yang pertama, tadi masalah mengangkat tangan itu adalah sunnah. Di mana letaknya, itu tadi digambarkan. 3 tempat. Selanjutnya, raf'ul yadain inda ruku'. Ketika mau ruku', Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika mau ruku', itu adalah Allahu Akbar, diangkat tangannya. Baru ruku'. Selanjutnya raf'ul yadain inda raf'i minar ruku'. Ketika dari ruku, sami Allahu liman hamidah, tangan pun diangkat. Raf'ul yadain. Subhanallah. Hattul yadain aqba dzalik. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi ketika dengan mengatakan di nomor 4-nya ini hattul yadain aqba dzalik. Ketika ruku, nah, selesai ruku kan, sami Allahu liman hamidah. Nah, menyimpan tangan ini
seperti semula. Ini ada perbedaan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, simpanlah setelah, ini kaidah-kaidah sebelum kita praktek. Setelah ruku, baru i'tidal, kan angkat tangan kan? Maka simpanlah tangan ini seperti semula. Seperti awal. Awal itu kan semula kan? Saya tanya kira-kira semulanya di mana tangan ini awalnya? Lihat. Makanya ada yang setelah sami Allahu liman hamidah, di sini lagi nyimpannya. Ada di sini? Ada sami Allahu liman hamidah. Di sini tangannya. Oke, bisa dipahami nggak nih? Ada yang berpikir semula pas lagi di sini. Ada semula ketika awal banget sebelum takbiratul ihram. Semula. Bisa dipahami ya? Maka di sini ada berpendapat para ulama semulanya di sini. Ada yang berpendapat semulanya dari awal di sini semula. Awal apa? Awal sebelum mulai. Ada awal sebelum ruku. Kira-kira semula mana nih kira-kira? Wallahu alam, dua-duanya boleh. Bisa dipahami ya? Begitu, iya. Dengan mengatakan maka di sini, nah ini dalam keadaan sunnah aja. Jadi jangan sampai diributin. Di bawah, di atas, di bawah, di atas. Riweuh. Padahal itu hukumnya juga adalah sunnah. Subhanallah. Dengan mengatakan kata-katanya wad'ul puntan hatul yadain aqabadzalik. Subhanallah, iya. Lalu mengatakan wad'ul yadain ala shimal nadhu ila maudhi puntan nomor 5-nya. Nah, ini sebetulnya di atasnya tadi ketika takbiratul ihram. Tangan ini wad'ul yamin ala shimal. Tangan kanan di genggam tangan kiri di atas. Punten. Cara menggenggam tangan itu ada, biar kelihatan, ada punten, ada 3 cara, punten, ya. Pertama, ada yang begini, boleh, ibu bapak begini boleh. Jadi ininya dipegang, ini boleh. Jadi pegang. Nah, cara menyimpannya pun ada di pas pusat, ada di atasnya, di pas kekemplong, apa kekemplong ini ya? Ulu hati, iya, ulu hati, dan ada yang di sini di atas ulu hati kekemplong. jadi kalau kena pukul itu langsung apa nih? Nyesek. Nah, itu boleh. Jadi di 3 nih. 1 pas di pusat. Jadi di pusatnya ya, di atas gini, tapi pegangnya taruhlah begini. Iya. Lalu apa lagi? Ada yang di atasnya di sini, ada yang di atasnya di sini. Sodor. Dada itu sodor. Coba pernah nggak orang ibu bapak ngeliat orang sholat begini? Pernah kan? Nah, jangan disalahkan. Ini di sini. Ada yang di bawahnya sedikit. Pas dulu hati. Ada juga di bawahnya sedikit. Silahkan. Tangan ada yang begini. 1. Tadi penyimpanan. Penyimpanan boleh bunda. Boleh ayahanda. Bisa di sini penyimpanannya. Bisa di atasnya. Bisa di sininya. Nah sekarang. Tangan. Lihat. Ada yang tangan begini. Boleh. Begini boleh. Kedua. Di sini pegangnya. Qabd. Di sini. Pergelangan. Boleh. Yang ketiga, nih lihat nih, kayak tari Bali. Ini tuh lihat begini kan? Pegangnya di sini. Jadi ininya, apa namanya? Ketemu. Ini gini, iya gini. Ukur saja jangan Allah. Nggak usah begitu, semua pakai ngukur-ngukur segala. Udah pas gitu. Ketika Allah, udah pas gini nih. Nggak usah. Udah tahu kita semuanya di mana letaknya. Berarti Allah, misalnya Allahu Akbar sudah di sini. Maka biasanya kalau ingin yang di atas pakai nomor 1 gini. Kenapa kalau di sini pakai ini agak repot? Bisa dipahami itu ya. Masa begini jadi ngaringkuk begini susah. Jadi apa? Nih kalau yang mau di atas ini insya Allah, kalau yang di atas di sini ditaruhnya ininya pegangnya ini. Kalau mau di atas ini pegangnya begini. Bisa dipahami ya. Nah kalau misalnya di bawah sini agak sini. Kalau pas lagi di bawah di sini. Yang salah begini. Subhanallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, masa sholatnya begini ya? Itu nggak ada ya. Jadi istilahnya bisa dipahami itu ya. Jadi dengan mengatakan qabd, memegang tangan atau tangan kanan di atas tangan kiri. Caranya tadi saya gambarkan 3. Nyimpan di daerah ini ada 3. Nah ada masalah sekarang gimana? Kalau Allahu Akbar yang ini duluin. Pernah lihat nggak? Allahu Akbar. Set. Pernah lihat? Banyak seperti itu. Karena dia mengatakan tangan kanan lebih awal untuk mendarat, tapi di sini balik set gitu ya. Punten, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin keterbatasan kami membaca, keterbatasan untuk mengetahui tentang hal kesohihan ini,
sampai hari ini punten, sebaiknya biasa saja. Langsung, begitu ya. Tapi kami mungkin, kami tidak tahu yang mengatakan begini, memutarkannya, wallahu a'lam. Namun, ala qauli arjah, yang kami pahami, kami kata Allahu Akbar, langsung begini saja. Imma di sini, imma ke sini, imma kemari. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, nanti kita tinggal prakteknya. Syukran, Allah barik fiik. Kita lanjutkan lagi. Lalu dengan mengatakan, nadruhu ila mawdi'us sujud, itu sunnah. Nadru ila mawdi'us sujud, itu sunnah. Maka punten, boleh nggak kalau kita ngelihat ke depan, apalagi di depan Ka'bah? Silakan. Karena dalilnya Rasulullah SAW qad nara taqalluba wajhika fis sama. Fis sama itu adalah dengan mata bukan ke sana, tapi apa, ke Ka'bah ini. Jadi Rasulullah ketika sholat, karena namanya sholat Rasulullah punten, saat Rasulullah diperintahkan pertama kali kiblat ini kemana? Ke Aqsa. Sunnah punten. Sampai hari ini beberapa ulama memegang kata-kata ini. Rasulullah kalau lagi sholat di Masjidil Haram, letaknya di mana Rasulullah kalau sholat? Kalau Rasulullah sholat pas di Masjidil Haram, di Mekkah, posisi beliau di mana sholatnya? Ada yang tahu? Sholatnya di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini Ka'bah ini. Contoh ini Ka'bah. Kebetulan kotak nih, pas banget. Ya. Nah ini adalah, ini misalnya pintu Ka'bah di sini nih. Nah ini pintu Ka'bah di sini. Ini pintu Ka'bahnya di sini. Ini pintu Ka'bah misalnya. Ini pintu Ka'bah kan. Anggap saja ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Berarti ini apa? Hajar Aswad. Ini apa? Rukun Yamani. Rukun Yamani, Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami, gitu kan? Rasulullah SAW sholatnya di sini. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Teman-teman tahu kenapa? Karena kalau sholat di sini paralel ke Aqsa. Bisa dipahami ya? Paralel ke Aqsa sholatnya. Jadi Rasulullah sholatnya di sini. Nah, Rasulullah menghadap sambil ngelihat ke Ka'bah dengan mengatakan Rasulullah itu cerdas ketika perintah Rasulullah sholat untuk melaksanakan sholat menghadapnya diperintahkan ke Aqsa kan, tapi Rasulullah pengen ke Ka'bah. Rasulullah tuh pengen ke Ka'bah sholatnya, makanya sholatnya di sini biar paralel, kena mana, kena ke Ka'bah, kena ke sana juga sambil ngelihat Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, selama itu Rasulullah selalu ke sini. Kenapa? Ingin ke Ka'bah, tapi juga tanpa mengurangi daripada keabsahan sholat menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Begitu pindah kemana? Ke masjid, ke Madinah, 180 derajat kan? Jadi membelakangi mana? Membelakangi Ka'bah. Maka disitulah Rasulullah merasa, aduh, rindu Ka'bah, kangen Ka'bah. Maka saat itu diputar. Sehingga menghadapnya sekarang kemana? Ke Masjid Haram atau ke Ka'bah. Tapi walaupun Rasulullah setelah kiblatnya ke Ka'bah, begitu sholat di sini lagi. Bisa dipahami ya? Kalau awal sebelum dipindahkan ke Ka'bah, berharap untuk pindah ke Ka'bah kiblatnya. Tapi setelah pindah ke Ka'bah, tetap Rasulullah sholatnya di sebelah sini dengan apa? Menghormati Masjidil Aqsa. Itulah Rasulullah, bisa dipahami itu ya. Menghormati Masjidil Aqsa. Itulah kenyataannya. Maka yang kami tahu ketika kami tinggal di sana, para masyayikh banyak yang sholatnya di daerah sini. Kenapa? Karena Rasulullah sholatnya banyak di sini. Waduh, ibu bapak, aduh kalau tahun ntar kalau umroh saya di situ sholatnya. Kenapa? Ternyata sebelah sana ya banyaknya ya. Iya, sebelah sini antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini yang kami dapatkan dari Syekh Al-Barakati rahimahullah. Itu adalah salah satu daripada DKM yang ada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Iya, beliau selalu ngambil sholatnya di situ dan janjian kami selalu di sana. Kenapa? Karena beliau mengatakan ini adalah tempat yang disukai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punten, kita lanjutkan. Iya, berarti dengan mengatakan yang ingin digambarkan ketika sholat menghadap mata kita kemana? Tempat sujud. Tapi kalau begini batal enggak? Enggak. Tapi aglabiyah ketika melihat ke bawah itu punten lebih apa ya? Lebih nyaman tidak melihat ke sana kemari, nunduk ke bawah. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat dengan mengatakan selanjutnya tafarraqatu baina qadamaihi qa'iman. Nah ini nih. Orang ketika melaksanakan sholat ini bagian kaki kita bisa ini ya, bisa mudah untuk praktek dilihat. Kaki ini jangan terlalu lebar demikian atau jangan nempel, tapi tafarraqa itu artinya terpisah. Punten. Beberapa ulama fuqaha atau fikih dengan mengatakan terpisahnya itu dicocokkannya adalah cek saja
Dikirakan ibu bapak, ikhwah akhwat, ini untuk laki-lakinya, ya, insya Allah sama dengan perempuannya pun. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Intinya apa? Ini nih, bahu ini ratakan dengan ke bawah. Ini ratakan ke bawah. Jadi kira-kira ini bahu ini sampai ke kaki itu lurus. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau mau dicek kira-kira 1 jengkal lah kira-kira. Kalau mau dicek nih kira-kira kalau diukur nih 1 jengkal sudah cukup. Segini, iya. 1 jengkal. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini adalah 1 bahu gini, berarti kalau gini bahu di sini ke sana. Bisa dipahami ya? Makanya kalau ada orang kadang-kadang melebar karena mengejar apa? Mengejar rapatnya saf. Subhanallah, iya. Tapi kalau yang paling bagus ini adalah ini yang nempel ketika belajar ataupun ketika sholatnya. Demikian. Ya kadang-kadang orang kejar lagi, datang kejar lagi. Repot jadinya nanti. Iya. Jadi kita akan sholat dengan mengatakan demikian, kira-kira sebahu ini baru kita melaksanakan sholat. Dan punten, saya ingin menyampaikan cuma agak sulit, tapi tolong bayangkan. Mungkin di depan bisa lihat. Coba teman-teman, iya, bisa cek kaki ketika orang sholat ada yang agak sedikit begini kakinya. Sebaiknya jangan begini, iya. Ataupun agak begini, ataupun agak ketutup. Tapi benar-benar rata. Nih punten, kalau misalnya kebetulan gini, ini kan ada garis nih. Nah ini coba, tapi ini kelebaran gitu ya. Nah kira-kira begini tuh, lurusnya. Berarti ini kan kelebaran saya. Nah lurusnya begini. Jadi ini lurus tidak terbuka. Kenapa? Jadi ininya lurus sekali. Ini lurus. Belajar itu. Nanti kalau sudah bisa belajar, nah betul kakinya itu lurus begini. Jadi tidak kebuka gini, ya. Tapi kakinya begini. Punten, begitu kita memperkuat kakinya kita lurus demikian, apa yang didapat? Insya Allah pembenahan daripada tulang-tulang yang ada di sini, terutama yang namanya punten. Ini apa? Tulang ekor. Iya. Jadi ada 2 yang perlu dilindungi di dalam tubuh ini. Yang pertama, ini di belakang takutnya kan di sini menjaga apa? Otak yang ada, gitu kan? Jadi di sini. Yang kedua ternyata ini. Subhanallah. Ini semuanya. Jadi kalau ini tidak ada keseimbangan, bisa jadi gerakannya ataupun sholatnya ada orang yang sholat ininya miring begini. Maksudnya agak dengdek begitu ya. Begini. Tapi luruslah kira-kira dan kakinya pun begini dan terbuka. Ya tidak rapat, tapi cocokan paling tidak segini. Dan kakinya tidak demikian. Coba nanti begitu sholat. Rasakan. Begini. Ratakan. Nanti agak sedikit mula-mulanya agak kurang enak, agak pegel gitu. Tapi paksakan. Insya Allah ini pembenahan yang ada di dalam tulang ekor kita ini. Subhanallah. Maka benar-benar sholat itu bukan hanya sekedar lahirnya saja, ternyata fisiknya pun sangat luar biasa. Diperhatikan. Selanjutnya. Ya. Nah ini nih. Qabdu raqbatayhi yadayhi mufarrijat. Ya al-asabi. Punten, saya percepat. Kalau tadi kan ketika takbiratul ihram rapat ya. Allahu Akbar, rapat begini. Nah, kapan terbuka? Mencengkram ketika ruku. Kalau ruku gini ya. Punten. Nah, ininya begini, mencengkram. Ya, isinya klep pegang cengkraman. Jadi ketika ruku tuh tidak begini nih. Pernah ada lihat nggak begini? Tangannya, ya. Tangannya memegang seperti ini. Tangannya megang gini, tidak. Tidak memegang demikian, punten. Ya. Tangannya tidak memegang demikian. Ya, apalagi begini. Nanti ngagolosor. Ya. Banyak yang tapi apa? Cengkramnya kuat. Iya, mencengkram. Sama ini juga mencengkram. Ini kebuka. Ketika dalam keadaan ruku. Betul, ya. Ruku itu mencengkram. Tangkap ininya. Batok lututnya itu ditangkap. Ini adalah ketika pencengkramannya. Iya, begini, kebuka. Ini ketika memegang ruku, iya. Qabd, memegang. Selanjutnya tamkinul a'dha'is sujud. Nah, punten. Sunnah itu sempurnakan. Sujudnya itu benar-benar sempurna. Sujudnya itu, Masya Allah nanti kita praktekkan masing-masing ya. Tapi sujudnya ini benar-benar a'dha' daripada anggota sujud itu nempel dan tidak terhalangi dengan sesuatu yang menghalangi tempat sujud. Punten. Kadang-kadang ya untuk memuliakan imam di beberapa masjid, subhanallah ini Ustaz sejadahnya tebal. Tebal banget sejadahnya itu. Jadi begitu sujud, sudah mah hidung saya sederhana ambles, subhanallah. Iya, saking tebalnya.
Nah, bagaimana kita akan menyempurnakan sujud ini? Maka punten, beginilah karpet ini atau karpet-karpet yang dibaca di masjid itu kan sudah cukup itu. Nggak usah ditebal-tebal lagi. Sekarang adalah sejadah yang subhanallah tebal. Tebal banget, iya. Jadi mungkin ini untuk memuliakan imam gitu ya, memuliakan apa? Tapi betul-betul kurang apa ya? Kurang pas, kurang nyaman untuk melaksanakan sujudnya. Belum nafas nanti juga terhalang. Subhanallah, jadi punten istilahnya rata. Iya, rata. Masya Allah. Ini yang luar biasa yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu tentang keutamaan apa? Sujud. Masih ingat ya? Masya Allah. Ya, jadi istilahnya sempurnakan sujudnya. Iya. Dengan mengatakan Faidah udah ini iftiros, udah tahu cara duduk, nanti kita lihat praktekkan masing-masing ketika duduk di antara dua sujud seperti apa. Ada yang namanya iftiros fi julus baina sajdatain, nanti kita langsung praktekkan wad'u yadain ala fakhidain mabsutatain. Jadi ketika menyimpan tangannya ini dia apa? Ketika duduk di antara dua sujud tangannya mabsut, jangan begini, iya, tapi terbuka ataupun begini. Apa namanya? Terlentang, mabsut. Mabsut itu terbuka, nyaman, tenang, ya. Selanjutnya punten dengan mengatakan iltifatuhu yaminan wa shimalan. Artinya apa? Punten ketika salam melihat ke kanan dan ke kiri. Itu pun nanti kita lihat seperti apa ketika melihatnya. Apakah cuma begini saja? Apa bagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah, dan saya rasa ikhwah akhwat semuanya sudah melaksanakannya. Sekarang tinggal prakteknya seperti apa dan bagaimana kita sama-sama mencoba untuk mempraktekannya. Siap ya? Bismillah, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan praktek seperti ini kita akan gunakan praktek bagaimana mungkin akan di safnya untuk ikhwah yang saya pegang. Ya, silahkan, atau bagaimana bikin saf silahkan, atau bagaimana nanti kita lihat satu persatu gerakannya seperti apa. Ya, karena ingin menyempurnakan sholat kita, termasuk saya pribadi, ya semuanya. Kadang-kadang kita lupa gerakan yang sebenarnya yang baik seperti apa. Ini mungkin sekedar apa namanya muqaddimah daripada untuk praktek ini menyempurnakan daripada sunnah-sunnah yang ada. Wallahu a'lam. Silakan kita praktek.